Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Di dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan, lebih spesifik lagi tentang sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Saya akan jelaskan karakteristik dari dua macam sistem pemerintahan ini, serta jelaskan pula kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Nanti di akhir kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang ini. Sistem pemerintahan presidensial itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bahwa kepala pemerintahan di dalam sistem pemerintahan ini yang biasanya dijabat oleh presiden itu bisa dipilih langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung oleh lembaga yang dibentuk khusus untuk memilih kepala pemerintahan. Contohnya, pemilihan secara langsung kita bisa melihat di Indonesia ini presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat. Di Amerika Serikat, presiden dipilih secara tidak langsung oleh rakyat melalui sebuah badan bernama Electoral College. Sama seperti waktu Indonesia pada zaman Orde Baru, presiden dipilih secara tidak langsung oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah lembaga eksekutif itu berada terpisah dari legislatif. Jadi, ranah eksekutif jelas orangnya, ranah legislatif juga jelas orang. Kedua badan ini memiliki orang-orang yang berbeda. Nanti kita lihat hal semacam ini tidak terdapat di sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Mengapa? Ya, karena kepala pemerintahan dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat, bukan oleh legislatif. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah eksekutif tidak bisa membubarkan legislatif. Demikian pula sebaliknya, legislatif tidak bisa memecat eksekutif, karena keduanya sama-sama kuat, sama-sama dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang kita lihat sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, cirinya adalah pemerintahan di dalam negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer itu berada di tangan partai yang menguasai legislatif. Ya, kita bisa melihat kepala pemerintahannya, yaitu Perdana Menteri, itu sesungguhnya adalah pemimpin legislatif atau pemimpin parlemen yang partainya menguasai mayoritas kursi di parlemen, atau yang partainya bisa membentuk koalisi mayoritas di parlemen. Itu ciri yang pertama dan juga yang kedua sekaligus. Yang ketiga, cirinya adalah kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri, dapat diturunkan oleh parlemen, oleh anggota-anggota parlemen melalui mosi tidak percaya. Terutama ini terjadi kalau misalnya pemerintah yang sedang berkuasa adalah pemerintah koalisi, pemerintah gabungan dari beberapa partai, di mana ada konflik antara partai-partai yang berkoalisi tersebut, sehingga ada satu atau dua partai yang keluar dari koalisi, sehingga menyebabkan partai pemerintah atau partai penguasa tidak lagi mendominasi suara parlemen. Pada saat itulah mosi tidak percaya bisa dikirimkan, sehingga kepala pemerintahan atau Perdana Menteri jatuh dan otomatis pemerintahannya pun bubar. Yang keempat, ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah biasanya di negara dengan sistem pemerintahan parlementer itu tidak memiliki badan peradilan yang dapat menggagalkan keputusan atau tindakan legislatif. Kalau di Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, kita bisa melihat lembaga Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR sebagai badan legislatif. Nah, lembaga macam ini tidak kita temukan biasanya di negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa kelebihan, di samping nanti ada beberapa kekurangan. Kelebihannya antara lain, eksekutif dan legislatif memiliki posisi yang setara. Keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat,
sehingga punya legitimasi yang sama-sama kuat. Yang kedua, karena keduanya sama-sama kuat, maka proses checks and balance di antara lembaga-lembaga pemerintahan, terutama eksekutif dan legislatif, itu lebih mungkin tercipta. Yang ketiga, pemerintahan di dalam sistem presidensial relatif lebih stabil, karena kita tahu siapa yang akan memegang pemerintahan, kekuasaan pemerintahan tertinggi selama kurun waktu tertentu. Kita sudah punya gambaran secara pasti siapa yang akan memimpin sebuah negara dalam sistem presidensial dalam kurun waktu tertentu, misalnya 4 tahun atau 5 tahun. Nah, ini kita tidak bisa temukan nanti di sistem parlementer karena kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri, dapat sewaktu-waktu dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Kemudian kekurangannya adalah deadlock atau kebuntuan dalam roda pemerintahan sangat mungkin terjadi, terutama jika ada problem atau komunikasi yang buntu antara legislatif dan eksekutif, keduanya bisa sama-sama saling mengunci. Yang kedua, kekurangannya adalah jika kinerja kepala pemerintahan buruk, ya, misalnya kinerja presiden sedang buruk, maka rakyat bisa menunggu waktu cukup lama untuk menggantikannya. Rakyat harus menunggu sampai pemilu berikutnya, karena presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki posisi yang sangat kuat, tidak mudah dijatuhkan karena dia dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, di dalam sistem pemerintahan seperti ini, itu mengganti kepala pemerintahan atau Perdana Menteri itu relatif mudah, terutama jika kinerja pemerintahan kurang baik atau kinerja Perdana Menteri kurang baik. Partai-partai atau anggota-anggota parlemen bisa mengirimkan mosi tidak percaya yang membuat dukungan mayoritas berkurang sehingga pemerintahan jatuh dan Perdana Menteri bisa diganti dengan orang lain dari partai lain yang menguasai suara mayoritas di parlemen. Yang kedua, sistem ini juga lebih menjamin keterwakilan aspirasi dalam pemerintahan karena pemerintahan dibentuk atas dasar representasi mayoritas di parlemen. Yang ketiga, potensi deadlock juga kecil karena tidak ada rivalitas antara legislatif dan eksekutif, karena sungguhnya yang menjadi eksekutif adalah juga legislatif, orang-orang yang berada atau duduk di parlemen. Nah, di samping kelebihan-kelebihan itu, sistem parlementer juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah pemerintahannya terpusat di badan legislatif atau di parlemen, karena pemimpin partai mayoritas adalah juga pemimpin pemerintahan atau pemimpin eksekutif. Yang kedua, karena pemerintahan berada di tangan legislatif, maka kontrol atas kinerja pemerintahan juga relatif kecil. Ya, beda dengan di sistem pemerintahan presidensial, di mana eksekutif dan legislatif itu entitas yang berbeda, sehingga legislatif bisa mengontrol eksekutif, bisa mengawasi dan bisa memberikan peringatan-peringatan kepada eksekutif atau presiden, meskipun mereka tidak bisa dengan mudah menjatuhkan presiden. Yang ketiga, kekurangan dari sistem parlementer adalah potensi instabilitas dalam pemerintahan cukup tinggi karena kemungkinan untuk membongkar pasang pemerintahan itu bisa dilakukan dengan mudah. Orang bisa dengan mudah menjatuhkan pemerintahan, menurunkan Perdana Menteri melalui mosi tidak percaya, sehingga membuat stabilitas politik lebih rentan daripada di sistem pemerintahan presidensial. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Indonesia seperti kita ketahui mengalami beberapa masa atau era demokrasi. Pertama, masa transisi di awal kemerdekaan itu tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua adalah masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Kemudian masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Kemudian demokrasi Pancasila di era Pak Harto pada tahun 1966 sampai 1998. Kemudian masa demokrasi era reformasi sejak jatuhnya Presiden Soeharto sampai di era Presiden Jokowi saat ini.
Di awal kemerdekaan atau masa transisi antara tahun 45 sampai 49, kita bisa melihat negara kita, Indonesia ini menerapkan dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial itu diterapkan sejak tanggal 18 Agustus tahun 45, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai konstitusi negara kita. Waktu itu kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, sistem presidensial ini berakhir pada tanggal 14 November 45 ketika pemerintah menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana kita memiliki Perdana Menteri Indonesia yang pertama, yaitu Sultan Syahrir. Sementara kepala negaranya tetap Insinyur Soekarno. Nah, dari tahun 45 sampai 49 ini kita bisa melihat adanya bongkar pasang pemerintahan, adanya beberapa kali pergantian Perdana Menteri dari Sultan Syahrir ke Amir Syarifuddin, kemudian ke Muhammad Hatta. Sempat ada pemerintahan darurat PDRI yang diketuai oleh Syafruddin Pradanegara di Bukit Tinggi, kemudian kembali ke Muhammad Hatta pada tanggal 4 Agustus 49 sampai 14 Desember 49. Inilah sistem pemerintahan parlementer di masa transisi. Sistem pemerintahan parlementer di masa transisi itu dilanjutkan dengan sistem pemerintahan parlementer ketika kita memasuki masa demokrasi liberal atau masa partai-partai tumbuh dan kemudian melakukan pemilu di Indonesia, melaksanakan pemilu di Indonesia tahun 1955. Kita bisa melihat pertama Kabinet Republik Indonesia Serikat, waktu itu kita masih berbentuk federal, yang Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta antara tanggal 20 Desember 49 sampai 6 September 50, hampir 1 tahun. Yang kemudian disambung dengan pemerintahan Kabinet Nasir, kemudian Kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo, Kabinet Wilopo, kemudian Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, kemudian Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, sampai kemudian Kabinet Juanda Kartawijaya. Nama-nama kabinet ini adalah nama-nama Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan pada saat itu. Era demokrasi liberal itu berakhir pada tahun 59, tepatnya 5 Juli 59, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45, dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50, serta membentuk MPR sementara dan DPA sementara. Nah, dengan pemberlakuan kembali UUD 45 ini, kita mengubah lagi sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan parlementer kembali ke sistem pemerintahan presidensial dengan kepala negara Insinyur Soekarno, kepala pemerintahan juga Insinyur Soekarno. Demokrasi terpimpin ini berlangsung antara tahun 59 sampai tahun 1966. Era demokrasi terpimpin itu berakhir pada tahun 1966 ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih ke Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto menyebut era demokrasi di masa beliau sebagai demokrasi Pancasila untuk membedakannya dengan era demokrasi terpimpin yang berada di bawah Presiden Soekarno. Di bawah demokrasi Pancasila ini, negara kita masih tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial di mana kepala negara adalah juga kepala pemerintahan. Ini bisa kita lihat dalam kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Pak Harto. Ada Kabinet Ampera 1, Ampera 2, Kabinet Pembangunan 1, Pembangunan 2, sampai Kabinet Pembangunan 7. Nah, nama Kabinet Pembangunan ini memang secara khusus dikenal sebagai brandingnya Presiden Soeharto karena beliau sangat percaya dengan ideologi pembangunan sebagai sebuah ideologi yang bisa mensejahterakan rakyatnya, sehingga beliau menyebut semua kabinetnya, hampir semua kabinet beliau dengan kabinet pembangunan. Bahkan beliau sendiri pernah dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Nah, yang menarik adalah pada masa kabinet Ampera 1 dan kabinet Ampera 2 itu posisi Jenderal Soeharto masih sebagai ketua presidium kabinet, ya,
mirip-mirip seperti Perdana Menteri, sementara Pak Soekarno sebagai Presiden. Baru pada tahun 1967 MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, waktu itu mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden. Nah, disinilah beliau menyebut kabinet yang beliau pimpin sebagai kabinet Ampera 1 dan Ampera 2. Ampera adalah singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, baru setelah tahun 68 beliau mengganti nama kabinet menjadi Kabinet Pembangunan 1, hingga kemudian berganti-ganti nama setiap 5 tahun, dari tahun 73 sampai tahun 98 menjadi Kabinet Pembangunan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Di masa reformasi, kita masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana kita bisa melihat kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama. Yang pertama kita melihat ada nama Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 98 sampai 99 di bawah Presiden B.J. Habibie, kemudian Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Jilid 2 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, setelah Anda menyimak paparan saya terkait dengan sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, juga penerapannya di Indonesia, sekarang coba Anda lakukan analisis untuk menjawab pertanyaan saya ini. Apa kira-kira plus dan minus penerapan kedua sistem pemerintahan tersebut di Indonesia? Jadi Anda sudah mengetahui bahwa kita pernah menerapkan dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial kemudian parlementer antara tahun 45 sampai 49 sampai tahun 59, kemudian kita menerapkan sistem pemerintahan presidensial kembali antara tahun 59 sampai sekarang. Nah, kira-kira apa plus dan minusnya, apa kelebihan dan kekurangannya dari penerapan kedua sistem tersebut untuk negara kita. Demikian tadi paparan singkat saya tentang sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer serta penerapannya di Indonesia. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.